Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan memberitahu bagaimana cara mengkonfigurasi proxy server pada Mikrotik. Tapi sebelum saya memberitahukan langkah-langkah mengkonfigurasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari proxy, prinsip kerja, fungsi proxy, dan yang terakhir, cara konfigurasi proxy server pada Mikrotik. Yang pertama, pengertian dari proxy tersendiri adalah proxy merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Atau bisa dibilang proxy server sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Yang kedua, prinsip kerja proxy. Secara prinsip, pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu proxy. Tanpa proxy, informasi dari komputer akan diteruskan melalui router, kemudian diteruskan ke server situs yang ingin dikunjungi. Oke, sebetulnya prinsip kerja proxy sangatlah sederhana. Saat user menggunakan layanan suatu proxy, lalu meminta file atau data yang terdapat di public server, maka proxy akan meneruskannya ke internet. Jadi, seolah-olah proxy tersebut yang memintanya. Dan saat proxy server telah mendapatkan apa yang diminta oleh user, proxy akan memberikan respon kepada user, jadi seolah-olah dialah public servernya. Jadi, di sini bisa dibilang proxy sebagai pelindung data-data pribadi dari user, dan dia akan meneruskannya kepada internet. Selanjutnya ada fungsi proxy. Yang pertama ada masking, yaitu untuk menutupi atau menyembunyikan identitas pengguna internet. Yang kedua ada connection sharing, merupakan sebuah terminal yang menghubungkan banyak server, yaitu sebagai penghubung atau perantara pengambilan data dari suatu alamat IP dan diantarkan ke alamat IP lainnya. Yang ketiga ada filtering, yaitu sebagai penyaring informasi seluruh data yang didapat dari internet. Dalam kata lain, proxy yang dilengkapi dengan firewall yang dapat memblokir beberapa atau sebuah alamat IP yang tidak diinginkan, sehingga beberapa website tidak dapat diakses dengan memakai proxy tersebut. Itulah salah satu fungsi dari proxy sebagai filtering. Dan selanjutnya ada caching, yaitu data sementara dari aktivitas internet yang akan disimpan di server. Oke, tadi saya sudah menjelaskan pengertian, prinsip kerja, dan fungsi dari proxy. Yang terakhir, inti dari video yang saya buat adalah how to configure proxy server. Bagaimana cara mengkonfigurasi proxy server pada Mikrotik. Oke, let's see. Pertama, kita bisa buka aplikasi Windows, lalu refresh, kita menuju ke sistem untuk mengganti password Mikrotik kita. Oke, jika sudah, kita ganti. Lalu setelah itu masuk ke menu sistem identity untuk mengganti identitas Mikrotik. Di sini saya memberinya TKJ5, lalu apply, oke. Setelah itu kita harus membuat Mikrotik kita connect ke internet dengan cara klik menu IP, DHCP client, lalu plus dengan interface Ether1, kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita membuat address baru yang nantinya digunakan untuk DHCP kliennya. Di sini saya memasukkan address 192.168.200.1/24 dengan Ether 2, lalu jangan lupa di apply, lalu di oke.
Berikutnya kita membuat IP DHCP server, lalu DHCP setup dengan Ether 2. Di sini kita tinggal klik yang next saja sampai bertemu dengan hasil yang tulisannya tuh successful. Oke, kita oke. Kemudian kita menuju DNS. Kita checklist untuk allow remote apply request, lalu di apply, terus di oke. Setelah itu kita membuat NAT dengan cara IP firewall, lalu NAT. Di action kita ganti menjadi masquerade, lalu di apply, di oke. Dan di general chainnya kita menggunakan search NAT dan pencet yang protokol, maka akan otomatis muncul 6 TCP. Lalu dengan interface Ether 1 dan kita apply, lalu oke. Oke, berikutnya kita tinggal setting web proxy-nya. Untuk Mikrotik kita ke IP, kemudian web proxy. Di general kita checklist yang bagian enable dengan port otomatis 8080, dan di bagian change admin itu optional. Ini saya akan mengganti menjadi TKJ 5. Lalu kita apply, lalu oke. Di situ kita apply saja, setelah itu ke akses, dan pada DST port kita isi 80, DST host kita isi linux.or.id. Di actionnya kita ganti menjadi deny. Setelah itu apply dan oke. Lalu kita ke IP, ke firewall, NAT plus. Di sini chainnya kita yang tadinya search NAT menjadi DST NAT, kemudian protokolnya kita tap, maka akan muncul TCP lagi, dan DST portnya kita isi 80. Lalu kita apply dan ke action. Actionnya kita ganti menjadi redirect to port 80. Setelah itu di apply, lalu oke. Sudah selesai, kita akan mengecek hasilnya di Chrome ya. Kita buka Chrome, lalu kita search linux.or.id. Kita search. Oke, jika hasilnya seperti ini, access forbidden. Jika muncul tampilan seperti ini, maka konfigurasi proxy kita yang tadi sudah berhasil.